Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nurkolis dari UPBJJ Banjarmasin dengan NIM 0507090001. Dan ini adalah tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan Bapak Subardin sebagai tutor saya. Oke, langsung saja kita ke pengerjaannya ya. Oke, tugasnya di sini adalah Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan. Bla 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 bla. Disimpan dalam sebuah array dan harus memiliki nama dan kategori, yaitu makanan dan minuman. Pemesanan program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Jadi kita harus menampilkan menunya terlebih dahulu, lalu kan bisa lakukan order berdasarkan daftar menu tertentu. Ya, sebelumnya mohon maaf jika suara saya kurang terdengar jelas karena saya merekam ini saat malam hari ya. Jadi mohon pengertiannya, terima kasih. Oke, selanjutnya persyaratan tugasnya di sini kita diminta untuk bisa menghitung total biaya. Kita harus membuat program yang bisa menghitung total biaya berdasarkan orderan pelanggan yang kemudian dikenai biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Lalu ada juga penawaran atau diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Jadi ketika pesanan melebihi rupiah 100.000 maka dipotong 10%. Dan ada penawaran beli satu gratis satu jika pesanan melebihi 50.000. Jadi jika pesanan lebih dari 20.000, konsumen bisa mendapatkan gratis minuman gitu. Lalu fiturnya juga ada, harus bisa mencetak struk pesanan begitu. Oke, langsung saja kita ke penugasannya teman-teman. Oke, di sini saya sudah buat ya programnya. Saya menggunakan IDE IntelliJ IDEA karena saya tidak ingin lama-lama menulis programnya. Jadi saya di sini sudah buatkan codingannya begitu. Jadi di sini saya tinggal akan menjelaskan apa yang sudah saya tulis di sini atau yang sudah saya program begitu. Oke. Ini adalah sebuah apa sebutannya? Kelas. Nah, di sini saya buat dengan nama menu.java. Kelasnya di sini berfungsi untuk merepresentasikan item menu yang ada di restoran begitu. Ini ada string nama, harga, dan kategori untuk menyimpan
apa yang sudah di input, ya apa yang itulah pokoknya. Susah ya jelasinnya ya. Lalu di sini saya buat apa sih namanya, metode untuk memanggil nama, harga, dan kategori dari tiap item begitu. Lalu di sini ada file main.java. Pada baris pertama saya mengimport utilitas scanner atau utility scanner untuk kita agar bisa melakukan input pada terminal begitu. Oke. Lalu ada kelas main. Ini adalah dari keseluruhan program kita atau kelas-kelas kita. Ini ada menu. Ini kita buat array menu ya untuk menyimpan daftar menu tentunya. Lalu di sini saya sudah membuat daftar menunya. Daftar menu dengan nama lengkap dengan harga dan kategorinya gitu. Lalu di sini juga ada kelas tampilkan menu untuk menampilkan menu pada terminal nantinya ketika program sudah dijalankan. Karena kita tidak diperbolehkan menggunakan looping, jadi di sini saya menggunakan atau mengetikkan manual dari keseluruhan daftar menunya. Sebenarnya kita bisa melakukan looping dengan array ya, lebih efisien, tidak melakukan pengulangan manual itu. Oke, selanjutnya ada metode untuk melakukan perhitungan. Ini di sini menu P1, Q1, menu P2, Q2. Di sini maksudnya adalah pesanan atau itemnya, item yang dipesan. Q di sini adalah quantity gitu. Dan di sini jika jika pesanan tidak sama dengan 0 atau 0, maka harga pesanan item 1 dikali dengan quantity begitu. Dan selanjutnya ini sekali lagi ini bisa dilakukan dengan perulangan ya. Lalu setelah tiap item ini kan maksimal tadi 4 pesanan ya. Misalnya kita hanya diperbolehkan melakukan 4 pesanan pada item gitu. Jadi di sini kita totalkan keseluruhan itemnya dan disimpan pada variabel subtotal gitu. Lanjut. Dan ini adalah penawaran dan diskon. Di sini kita simpan variabel-variabelnya ya. Yang nantinya ini kita jelaskan dulu ya. Apa sih penawarannya gitu. Kita subtotal atau ini tadi total dari keseluruhan item melebihi 50.000, maka konsumen berhak mendapatkan diskon atau gratis minuman
Di sini ada kategori minuman gitu. Dan jika diskon di sini lebih besar dari 0, maka akan menampilkan ini ya. Dan else jika tidak, maka dan ya apa? Jika konsumen tidak melakukan pembelian minuman, maka penawaran tidak aktif begitu. Dan jika belanja konsumen tidak lebih dari 50.000, maka program BOGO tidak berlaku. Oke. Ini adalah variabel untuk menyimpan ini subtotal dikurang dengan nilai diskon gitu. Yang nantinya subtotal ini akan disimpan ke sorry dan apa namanya, total akhir ini yang akan dipotong begitu. Dan ini adalah penawaran untuk diskon 10%. Jika belanja lebih dari 10. Jika belanja lebih dari 100.000, maka di sini subtotal akhir akan dikali 0,10 gitu. Yang nantinya subtotal akhir akan dikurang dengan nilai diskon persen. Dan ini adalah perhitungan untuk pajak ya. Subtotal akhir dikali dengan 10% dan biaya pelayanan 20.000. Ini ada variabel grand total untuk penyimpan subtotal akhir ditambah biaya pajak dan biaya pelayanan yang nantinya akan menjadi total belanjaan konsumen setelah dipotong pajak begitu coy. Ini untuk menampilkan apa namanya truk ini item apa aja yang dipesan, berapa harganya, berapa kuantitinya, lalu totalnya berapa begitu. Dan ini adalah total atau diskon gitu. Jika diskon aktif, maka dikurang sekian, dikurang total minumannya begitu. Dan ini jika diskon 10% aktif, maka menampilkan total potongan 10%. Dan ini adalah apa namanya? Menampilkan total setelah dikurang dengan diskon ini. Oke, gitu. Dan ini menampilkan totalnya setelah pajak. Lalu total setelah pajak. Gitu coy. Gitu teman-teman maksudnya. Dan ini adalah metode utama kita. Di sini kita menginisialisasikan menu tadi. Kita membuat menunya apa saja yang ingin ditampilkan, lalu kita tampilkan ke terminal, lalu kita memanggil scanner untuk
konsumen agar untuk kita ya sebenarnya, untuk kita agar bisa melakukan input di terminal. Dan ini adalah variabel sementara untuk menyimpan pesanan gitu. Ini juga kuantitinya, dan ini menampilkan uh, uh, menampilkan apa sih namanya, ya pesan aja lah gitu. Dan ini adalah nested if atau apa bahasa Indonesianya ya, if, itulah pokoknya. If bersarang apa sih, apa bahasa Indonesianya saya lupa, intinya if else bersarang begitu. Karena kita tidak diperbolehkan menggunakan looping, jadi di sini ketika kita selesai melakukan uh, input pada apa sih namanya ini, pada pesanan ya, kan ada empat pesanan begitu, empat pesanan. Kalau pesanan satu ini ada pesanan dan tidak sama dengan nol, maka lanjut ke pesanan berikutnya begitu. Dan jika pesanan berikutnya tidak nol, ya begitu intinya, tidak nol, maka lanjut ke berikutnya. Dan jika nol, maka berhenti sampai di situ, tidak melakukan pesanan lagi. Dan jika sudah 4 pesanan dan tidak ada yang nol dari empatnya, maka stop sampai di situ karena maksimal hanya 4 begitu teman-teman. Dan ini pesan untuk menampilkan input sudah selesai. Dan scanner ditutup. Lalu kita jalankan panggil metode hitung dan cetak struk. Oke, coba kita run. Ini dia. Oke, ini kita sudah berhasil menampilkan menu restoran. Ini kita bisa melakukan input dengan memasukkan nomor 1 sampai 8. 1 sampai 4 kategori makanan, 5 sampai 8 kategori minuman. Itu. Coba kita pesan dengan nominal di bawah 50.000 teman-teman. Coba kita beli nasi padang satu deh. Satu. Nah, pesanan kedua kita isi 0. Maka jika pesanan kedua diisi 0, maka kita tidak diminta untuk mengisi pesanan berikutnya dan input selesai gitu. Ini tampil struknya teman-teman. Satu nasi padang 30.000, totalnya 30.000, pajaknya dikali 10% 3.000, biaya pelayanan 20.000, dan totalnya 53.000 gitu. Coba kita run ulang. Sekarang kita coba skenario 2 dengan belanja di atas 50.000. Oke. Kita pesan nasi padang lagi deh, atau jangan deh, sate ayam. Kita coba pesan sate ayam satu sama nasi goreng. Nasi goreng 2 deh, nasi goreng. Jadi lebih dari 50.000 ya. Tapi di sini kita tidak melakukan order minuman. Kita lihat apakah gratis minumannya akan berlaku di sini. Dan ya di sini kita tidak dapat potongan minuman. Itu. Kita run ulang. Coba kita sekarang tambahkan order minuman. Kita coba beli 2 bungkus nasi padang untuk makan siang. 2.
Yang ini minuman ya. Kita coba beli air aja deh, air. Kita harus mengkonsumsi banyak air minum, teman-teman. Jumlah airnya satu, atau kita coba dua deh. Satu dulu. Lalu nol selanjutnya. Karena 2 bungkus nasi padang udah 60.000, teman-teman. Oke. Oke, di sini kita mendapatkan diskon 3.000 dari gratis minuman. Mbak kita, gimana kalau kita pesan dua? Kan? Kita beli nasi padang lagi, dua, sama tiga deh, satunya buat orang rumah ya. Ini apa? Minuman. Coba kita beli air lagi dengan dua, kuantitinya dua, nol aja ini. Atau kita beli minuman lagi deh, 5 deh. Apa? Es teh satu, jumlahnya satu, nol. Oke, di sini diskon yang kita dapatkan cuma satu minuman, itu 3.000. Jadi kita hanya dapat potongan 3.000 pada item yang pertama kali di scan, begitu teman-teman. Oke, lanjut. Gimana dengan skenario belanja di atas 100.000? Tadi belanjanya di atas 100.000 nggak ya? Ingat lagi. Coba kita beli, bang, beli sate ayamnya bang, 100 tusuk. Waduh, 100 tusuk berarti berapa ya? Anggaplah satu porsi 20 tusuk. Jadi kita beli 5. Beli sate ayam 100 tusuk. Lalu kita beli minumannya konsisten ya, kita harus minum banyak air mineral. Kita beli itu aja. Oke. Nah, di sini kita dapat potongan nih teman-teman, 10%, dan dapat potongan buy one get one. Ini kita dapat potongan 11.000 ya, karena 5 porsi sate ayam itu totalnya 111.000 begitu. Dan pajaknya setelah diskon ya teman-teman. Ini bukan total sebelum diskon gitu. Oke, itu dia oke, demikian tugas satu saya. Semoga dapat membantu saya mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih.